Halo semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan saya Aditya Yudhistira di channel Matematikawan. Nah, di video kita kali ini kita akan ngebahas soal TPS pengetahuan kuantitatif untuk simulasi SBMPTN di tahun 2021. Langsung aja kita mulai. Halo anak-anak. Yes, langsung aja bro ya. Kita mulai dari nomor 1. Ini ada soal tentang perbandingan nilai di antara kelima opsi di bawah ini ya. Ada 5 bilangan, yang manakah yang paling besar? Kalau ada soal yang seperti ini bro, perhatikan dulu angka-angkanya. Ternyata angka-angkanya itu mirip-mirip. Seperti lihat nih, 45, 15, 60, 90, dan 45. Kelima angkanya tersebut itu bisa dibagi dengan 15. Langsung aja kita bagi dengan 15. Ketika dibagi dengan 15% akan 3 hasilnya, di sini 1, di sini 4, di sini 6, di sini dengan 3 hasilnya. Kemudian lihat yang di 9, 18, 9, 9, 18. Itu bisa kita bagi dengan 9. Langsung aja kita bagi 9 gitu kan. Kalau dibagi 9, ini 1, ini 2, ini 1, ini 1, ini 2 gitu bro. Kemudian lihat yang di pertujuhnya. Oh, pertujuhnya ada per 21 juga. Itu bisa dibagi dengan 7 pastinya ya. Ini bagi 7, bagi 7, bagi 7, ini 2. Ini bagi 7, ini 3. Ini bagi 7, ini 3 gitu. Langsung aja kita tulis hasil akhirnya. Ini 3, ini 2. Ini 4 per 2 akan sama dengan 2. Kemudian ini 6 per 3 juga sama dengan 2. Yang samping yang di sini adalah 2 per 3 dikali dengan 3 juga 2 gitu. Sehingga manakah yang paling besar? Yang paling besar pastinya yang A gitu kan bro. Easy ya. Sangat easy, itu di nomor pertama. Langsung aja di nomor 2. Nah, di nomor 2 ini ada pertanyaan menentukan digit terakhir dari perpangkatan seperti itu ya. 2 pangkat 2021 ditambah dengan 3 pangkat 2020. Nggak mungkin kita mangkatin sampai 2020 kali, sampai 2021 kali. Pastinya itu berpola gitu. Lihat yang 2 pangkat dulu bro ya. Jadi 2 pangkat 1 adalah 2, 2 pangkat 2 adalah 4, kemudian 2 pangkat 3 adalah 8, kemudian 2 pangkat 4 adalah 16, 2 pangkat 5 adalah 32, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata endingnya, angka belakangnya akan kembali 2 lagi di 2 pangkat 5. Jadi dapat diambil kesimpulan, ini akan berulang setiap 4 kali gitu. Jadi berulang setiap 4 kali. Nah, dilihat dari 2 pangkat 5 akan sama dengan 2 pangkat 1 angka belakangnya. Jadi, karena 5 dibagi 4 bersisa 1, maka untuk mencari 2 pangkat 2021 itu berapa angka belakangnya, cukup dibagi aja pangkatnya itu dengan polanya tadi, dibagi dengan 4. Akan bersisa 1 gitu, akan sisanya 1. Nah, sisanya itu yang sebagai pangkatnya. Jadi 2 pangkat 2021 akan sama dengan 2 pangkat 1 belakangnya ya, belakangnya. Sehingga hasilnya adalah 2 angka terakhirnya. Nah, gimana dengan yang 3 pangkat 2020 itu? 3 pangkat 2020 juga begitu ya. Kita cari dulu dari 3 pangkat 1 pastinya. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2 adalah 9. 3 pangkat 3 adalah 27. 7 belakangnya. 3 pangkat 4 belakangnya 1, 81, dan seterusnya. 3 pangkat 5 nanti karena 1 dikali 3 belakangnya 3, nanti akan berulang lagi, ternyata 3 kembali gitu. Lihat nih, berulang lagi seperti yang 3 pangkat 1. Sehingga akan sama dengan sama dengan perpangkatan 2, yaitu berulang setiap 4 kali lagi gitu. Setiap 4 kali. Lah nggak muncul. Nah ini setiap 4 kali. Nah gitu. Jadi ketika 3 pangkat 2020, 3 pangkat 2020 itu sama dengan berapa angka belakangnya? Ya seperti halnya yang di sebelah kiri tadi. 2020 dibagi dengan 4, yaitu akan sisanya 0 gitu. Akan habis ya, sisanya 0. Berarti akan sama dengan yang sisanya 0, yaitu ketika dibagi 4. Sehingga akan sama dengan 3 pangkat 4 gitu. Ini kan sama sisanya 0 gitu ya. Tuh ya wes, angka belakangnya 1 gitu.
Jadi angka belakangnya 2 dengan angka belakangnya 1, sehingga digit terakhirnya 2 tambah 1 gitu. Sama dengan 3, ting gitu ya, easy ya bro ya. Tuh, itu di nomor 2, masih mudah seperti itu. Intinya kalau ada perpangkatan seperti itu yang banyak banget, nggak mungkin kita ngitung satu-satu, pasti berpola. Next aja di nomor 3. Di nomor 3 ini eksponen atau perpangkatan. Lagi-lagi perpangkatan, diketahui ada X dan A dan B adalah bilangan bulat yang memenuhi itu. 2 pangkat 2021 dikurang 2 pangkat 2019 hasilnya X dikali A pangkat B. Nah, kita tahu bahwa kalau pemfaktoran itu lihat yang sama dan yang pangkat terkecil. Nah, di situ itu sama-sama 2 pangkat. Yang pangkat terkecilnya adalah 2 pangkat 2019. Jadi 2 pangkat 2019-nya disingkirin atau ditaruh luar. Taruh belakang juga boleh ya, taruh depan juga nggak masalah. Sehingga supaya menjadi 2 pangkat 2021, 2 pangkat 2019 harus dikali dengan 2 pangkat 2 pastinya gitu. Nah, itu kan 2 pangkat 2019 sudah keluar, supaya kembali lagi berarti harus dikali dengan 1. Tanda tengahnya negatif, jadi minus 1 gitu. Nah, ini dia. Ini akan sama dengan X dikali A pangkat B tadi ya. Ini kan bisa ditulis gini bro. 2 pangkat 2019, 4 dikurang 1, 3 gitu. Sama dengan X dikali A pangkat B. Jadi karena ini yang diminta A pangkat B-nya di sebelah kiri, bisa ditulis begini. 3 dikali 2 pangkat 2019 gitu. Sama dengan X dikali A pangkat B. Ya wis, disamain tiap suku yang serta pastinya. Gitu, ini faktornya serta. Berarti X-nya 3 gitu kan. A-nya berarti sama dengan 2 gitu. Dan B-nya sama dengan 2019. Yang ditanya X dikurang A ditambah B. X dikurang A ditambah B berarti sama dengan 1 2020 berarti. Yes. Gitu ya. For easy. Tuh. Easy ya, ting gitu. Nomor 3 selesai. Nah, di nomor 4 ini soal yang muncul pertama kali di tahun 2019 bahwa ada tanda kotak seperti itu yang dilambangkan dengan operasi di sebelah kanannya gitu. Sesuaikan aja ya, di tahun 2020 waktu itu simbolnya atau yang disimbolin ada berapa gitu, ada berapa huruf gitu, atau ada berapa karakter gitu. Kalau ini kan cuma 1 karakter, simbolnya hanya kotak doang gitu. Gak masalah, ikutin aja langkahnya. Ini yang sebagai A, ini sebagai B. Ingat ya, yang di dalam kurung dulu gitu. Jadi kalau 3 kotak 4 akan sama dengan, sesuaikan dengan A, ini B-nya. Sehingga ini akan 3 dalam kurung 3 dikurang 4 dikurang 1 ditambah 2. Ini berarti 3 dikali negatif 1 negatif 1 negatif 2 ditambah 2. Ingat kali dulu baru jumlah. Jadi min 6 ditambah 2 akan sama dengan negatif 4. Hasilnya negatif 4. Kemudian hasil yang di dalam kurung ini, yang 3 kotak 4 itu, dioperasikan kembali dengan yang di sebelah kirinya, yang 2 itu bro. Jadinya akan sama dengan 2 kotak negatif 4. Sesuaikan lagi, ini A-nya, ini B-nya. Jadi akan sama dengan 2 dalam kurung 2, negatif ketemu negatif positif, 4 dikurang 1 ditambah 2. Jadi ini hasilnya adalah 6 dikurang 1, 5 ditambah 2, 10, 12. Berarti ting gitu. Mudah sekali ya bro ya. Lagi-lagi gitu di nomor 4. Intinya operasi sesuaikan dengan petunjuk yang di atas. Dengan perintahnya, itu perintahnya seperti itu. Next aja di nomor 5. Di nomor 5 ada perbandingan angka yang disimbolkan dengan X dan Y di situ. Lihat dulu bro, di situ ada 2021 kuadrat dikurang 2022 dikali 2020 ditambah 3. Mungkin saja kalau kalian ngitung boleh silahkan, cuman boros waktunya ya. Jadi bisa kita ganti ke angka-angka yang urutan gitu. Angka yang urutan ganti angka sembarang gitu aja. Ganti angka sembarang gitu. Yang urutan juga ya. Yang ganti angka sembarang yang urutan juga gitu. Yang kecil maksudnya ya. Yang kecil dan urutan juga gitu. Dan urutan juga gitu. Urutan juga. Nggak boleh sembarang banget itu nggak boleh. Jadi harus urutan juga gantinya. Seperti misalkan ya andai gitu. Andai 2020-nya
saya ganti ke 5, berarti nanti 2021 kita ganti ke 6, 2022 sama dengan 7 gitu. Namanya andai kan suka-suka, yang penting urutan juga gitu. Sehingga ini akan menjadi, yang X-nya akan kita tulis jadi 6 kuadrat dikurang 5 kali 7 ditambah 3 gitu. Sehingga akan sama dengan 36, 36 dikurang 35 ditambah 1. Hasilnya akan sama dengan ditambah 3. Berarti hasilnya akan sama dengan 4 gitu. Itu yang X-nya. Gitu. Mau diganti angka yang lain pasti hasilnya 4, Bro, gitu. Nggak usah khawatir. Yang Y-nya dengan langkah yang sama, ini kita ganti 9, 8, 10 aja ya biar enak ya. Jadinya Y-nya akan sama dengan 2 dikurang 10 kali 8 ditambah 9 kuadrat gitu. Jadi sama dengan 2 dikurang 80 ditambah 81 gitu. Jadi hasilnya adalah 3. Nah, dilihat dari dua angkanya itu, X-nya akan lebih dari Y gitu. Sangat mudah gitu. Kalau kalian penasaran mau secara aljabarnya, ya secara aljabarnya kan gunakan konsep gitu. Pakai konsep A plus B dikali dengan A min B akan sama dengan A kuadrat min B kuadrat gitu. Pakai ini ya gitu. Yang 2022-nya diganti aja 2021 ditambah 1, 2020 diganti 2021 dikurang 1. Silahkan nanti dapatnya sama pastinya. Next aja di nomor 6. Nomor 6 ini soal yang mirip dengan di tahun 2020. Ini ada simbol seperti ini ya. Ini ada apa namanya rumus suku yang disimbolkan seperti ini gitu. Ikutin aja perintahnya, disuruh menentukan A3 ditambah A2. A2-nya udah ada. Nah, gimana menentukan A3? Untuk didapatkan A3 di sini, dari sini itu kita ganti N-nya dengan 1. Coba kita ganti dengan 1. Kalau di sini jadi 2, jadi A2 gitu. Sama dengan di sini jadi A3 gitu. A3 dikurang 3 kali A1. Ganti aja angkanya A2 dengan 6, A3 yang dicari, 3 dikali A1-nya 4. Sehingga ini 6 sama dengan A3 dikurang 12, dapat A3-nya sama dengan 18. Jadi yang ditanya adalah 18 ditambah dengan A2-nya 6. Jadi hasilnya 24. Ting, lagi for easy. Bisa lah, Bro ya. Itu di nomor 6. Ya banyak model soal seperti itu, intinya ikutin aja perintahnya gitu. Next di nomor 7. Nomor 7 ada statistika perbandingan antara P lebih dari Q atau Q lebih dari P dan seperti itu ya. Itu soal di tahun 2018, 19, 20 ada terus. Ada 5 bilangan. Rata-ratanya adalah 18. Jadi misalkan aja 5 bilangan A, B, tambah B, tambah C, tambah D, tambah E dibagi dengan 5, hasilnya adalah 18 gitu diketahui. Berarti A tambah B, tambah C, tambah D, tambah E itu akan sama dengan 90 gitu kan, 5 kali 18. Kemudian salah satu bilangan diganti dengan 25, andai gitu. Andai E diganti dengan 25 gitu. Dengan 25 gitu. Rata-ratanya akan bertambah 2. Oh, jadi begini ya. Jadi data barunya A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah 25 gitu dibagi 5, rata-ratanya bertambah 2, 18 tambah 2 gitu. Rata-ratanya akan bertambah 2 gitu, 18 tambah 2. Sehingga A tambah B tambah C tambah D tambah 25 akan sama dengan kali silang didapatkan 20 dikali dengan 5 atau 100. Langsung boleh ya, kalau kalian udah lancar langsung ditulis 100 boleh. Nah, kita ganti di sini dengan ini. Nih. Berarti kalau A tambah B tambah C tambah D tambah E sama dengan 90, artinya A tambah B tambah C tambah D tambah C tambah D itu akan sama dengan 90 dikurang E, bukan? Tuh, ya wes, diganti aja. Sehingga di sini 90 dikurang E ditambah 25 sama dengan 100 gitu. Jadi 115 dikurang E sama dengan 100. Berarti E-nya akan sama dengan 15. Yeay, gitu ketemu ting. Sehingga ini 15 gitu. Bilangnya diganti 15. 15 sama 18 perbandingannya pasti gedean 18 gitu. Pasti Q-nya lebih gede. Ting, B jawabannya. Super easy ya.
Itu mudah sekali nomor 7. Next aja di nomor 8. Nah, diketahui ada perbandingan, ini mulai perbandingan ya. Perbandingan uang Anita, Bunga, dan Cantika adalah 2, 3, 5. Ingat, perbandingan itu bukan angka sesungguhnya bro ya. Bukan angka sesungguhnya, jadi bisa aja duitnya Anita, uangnya Anita itu 20, uangnya Bunga itu 30, uangnya Cantika 50. Atau bisa jadi uangnya Anita itu 4, uangnya Bunga itu 6, uangnya Cantika itu 10, bisa jadi. Itu juga 2, 3, 5 kalau dibandingin. Nah, gimana kalau beda-beda seperti itu? Kalau beda-beda seperti itu, artinya langsung aja kalau nggak digidiin. A-nya anggap aja 2P. B-nya anggap aja 3P. C-nya anggap aja 5P gitu. Tinggal P-nya berapa gitu. Yang penting perbandingannya tetap 2, 3, 5. Lalu ada keterangan berikutnya, Bunga ngasih X rupiah ke Cantika. Gitu. Jadinya uang Bunga sekarang gitu, ini duit Bunga sekarang. Duit Bunga sekarang gitu akan sama dengan 3P dikurang X. Karena X-nya dikasihin ke Cantika. Uangnya Cantika sekarang akan sama dengan 5P ditambah X. Akan bertambah X rupiah dari uangnya si Bunga gitu. Nah, perbandingannya adalah 1:2 gitu dikasih tahu. Jadi langsung aja 3P dikurang X per 5P ditambah X adalah 1:2. Kali silang aja bro. Jadi kalau dikali silang dapatnya 6P dikurang 2X sama dengan 5P ditambah X. Gitu kan? Pindah-pindah ruas didapatkan 1P sama dengan 3X. Oke, dapat tuh. Nah gitu. Jadi kalau seperti itu artinya uang mereka akan menjadi 6X, B-nya akan menjadi 9X, C-nya akan menjadi 15X. Nah, uang barunya, uang si Bunga yang baru, tadi kan berkurang X ya. Jadi 8X. Uang Cantika yang baru akan sama dengan 16X. Nah, lihat nih. Sinkron nggak? 1:2 kan? Dengan yang diketahui di awal. Tuh. Nah, sekarang yang ditanya adalah uang Bunga dengan uang si Anita dan Bunga yang sekarang. Anitanya 6X, bunganya sekarang 8X. Jadi 3:4 ting gitu. Super easy yang A. Jadi perbandingan seperti itu. Bisa kalian tonton 25 soal perbandingan di video saya tahun lalu itu ada ya, ngebahas soal-soal TPS juga gitu. Semuanya saya jelasin di situ termasuk teorinya. Nah, ini juga ya, ada perbandingan juga, itu juga ada di perbandingan umur-umur gitu. Di video saya sebelumnya ada di playlist TPS per materi, ditonton aja di situ. Nah, di sini disebutin perbandingan usia Siska Kohel ya. Mari kita coba gitu ya. Dan ayahnya 5 tahun lalu adalah 1:4. Sedangkan 3 tahun akan datang perbandingan menjadi 3:8. Berapakah jumlah usia mereka di 10 tahun yang akan datang? Oke, di sini pemisalannya bisa suka-suka gitu. Kalau seandainya yang dimisalkan itu usia 5 tahun lalu gitu. Ini andaikan yang dimisalkan usia 5 tahun lalu. Boleh suka-suka ya. Jadi andai usia 5 tahun lalu si Siska gitu, si Siska itu sama dengan S gitu. Si ayah itu sama dengan A gitu, anggap aja gitu. Nah, diketahui S-nya ini sama dengan 1X, ini 4X. 1:4. Gitu, langsung aja ya. Kemudian ada keterangan apa itu namanya 3 tahun yang akan datang. 3 tahun akan datang. Kalau 3 tahun akan datang, dihitung dari 5 tahun yang lalu, selisihnya berapa tahun? Selisihnya 8 tahun, betul sekali. Dari 5 tahun lalu ke 3 tahun yang akan datang, itu selisihnya 8 tahun. Jadi, umur Siska 3 tahun yang akan datang, itu akan sama dengan S tambah 8. Si ayah akan menjadi A tambah 8, gitu. Ingat, yang saya misalin S dan A itu 5 tahun lalu. Kalau kalian ngemisalin sekarang,
umur 5 tahun yang lalu menjadi S-5, umur 3 tahun yang akan datang menjadi S+3 gitu. Hanya beda penulisan model matematikanya aja atau kalimat matematikanya aja. Secara hasil nanti sama gitu. Ya wes, di ini dikasih tahu perbandingannya S+8 per A+8 adalah 3:8. S-nya bisa kita ganti dengan X tadi. Jadi X tambah 8 per 4X tambah 8 sama dengan 3/8. Kali silang, dikali silang, jadinya 8X gitu. Atau sini saya tulis ini aja dulu yang ini ya. Ini sama ini. Berarti 12X ditambah 24 sama dengan yang ini dengan yang ini. 8X ditambah 64. Kumpulin jadi 1 X-nya. Jadi 12 dikurang 8 4X. 64 dikurang 24 sama dengan 40. Yeay, dapat X-nya sama dengan 10. Yeay. X-nya sama dengan 10. Gitu. Jadi kalau X-nya sama dengan 10 gitu. Jadi 5 tahun lalu si Siska akan sama dengan 10. Si Ayah akan sama dengan 40 gitu. Sekarang gitu, kalau sekarang berarti kan 5 tahun kemudian ya. 5 itu ya, tambah 5 maksudnya ya. Si Siska jadinya 15, si Ayah jadinya tambah 5 ya, 45 pastinya gitu. 10 tahun yang akan datang berarti tambah 10 gitu. 10 tahun yang akan datang berarti si Siskanya sama dengan 25, si Ayah akan sama dengan 55. Jumlahnya akan sama dengan 80. Yeay, ting gitu. Gitu bro ya, mungkin ada yang pakai pemisalan pakai umur sekarang, hasilnya pasti sama 80 tahun. Bisa dicek, mungkin nanti relatif ya mudahnya gitu. Tergantung kalian kebiasaan yang mana. Kalau kebiasaan pakai umur sekarang nggak masalah gitu. Ini alternatif aja. Nomor 10. Oke, lihat nomor 10 masih perbandingan, tapi bukan perbandingan umur. Ini lihat ada untuk membuat hand sanitizer dibutuhkan 3 liter air dan 8 liter etanol. Jika ada A liter air, maka akan dibutuhkan 20 liter etanol. Nah, yang benar yang mana itu kuantitas P dan Q? Pikirkan dulu. Kalau seandainya airnya makin banyak atau etanolnya makin banyak, misalkan etanolnya makin banyak, kira-kira airnya makin banyak atau makin dikit? Makin banyak pastinya, iya kan? Kenapa makin banyak? Ya harus makin banyak gitu biar terjadi itu sesuai dengan petunjuknya tadi gitu ya. Kalau 3 liter air harus ada 8 liter etanol. Jadi kalau ada 20 liter etanol, airnya juga wajib makin banyak gitu. Jangan makin dikit gitu. Nah, ini juga harus makin banyak nih. Jadi ketika yang sebelah kiri itu makin banyak dan yang sebelah kanan juga makin banyak gitu. Kalau ini sama-sama makin banyak gitu, artinya dia perbandingan yang senilai gitu. Kalau perbandingan senilai, langsung aja dibagi lurus. Bisa kalian lihat di video saya sebelumnya 25 soal tentang perbandingan. Itu saya jelasin teorinya gitu ya, dari awal banget gitu. Dibagi lurus. Sehingga 3 dibagi 8, lurusnya kiri kanan maksudnya ya, sama dengan X per 20. Walaupun atas bawah juga sama hasilnya ya. Mau kiri kanan mau atas bawah hasilnya sama gitu. Jadi kalau dikali silang dapatnya 8X sama dengan 60. Dibagi 4 jadi 2X sama dengan 15. Yeay gitu, dapat tuh. Ya kan? Yang tadi dibagi 4 ya, dibagi 4 dapatnya 8 jadi 2, 60 jadi 15. Yang ditanya, ini A ya, kok saya nulis X ya. Yang ditanya itu 2A gitu. Nah itu udah kebetulan tuh. Itu udah 2A nih. 2A sama dengan 15, jadi P-nya 15. Apa hubungannya dengan Q? Q-nya 15 juga, berarti sama dengan ting gitu. Super easy ya. Itu nomor 10, cincai. Gitu. Di nomor 11 tentang pekerjaan. Nah, di sini dilihat suatu pekerjaan direncanakan akan selesai dilakukan oleh 15 orang selesai dalam waktu 24 hari. Jadi dalam planningnya, dalam rencananya, kalau ada 15 orang gitu, 24 hari selesai.
24 hari. Nah, dalam kerjanya, dalam prakteknya ternyata ingin dikerjakan hanya dalam waktu 18 hari. Orangnya gimana orangnya? Gitu. Kalau tadi ketika etanolnya bertambah, airnya bertambah, tapi kalau di sini berbeda loh ya. Saat harinya makin dikit, orangnya pasti makin banyak. Gitu kan. Tuh, makin banyak. Nah, lihat perbedaannya dengan yang tadi, yang etanol sama air. Kalau tadi itu banyak-banyak, kalau ini banyak dikit. Kalau seperti ini artinya tidak senilai gitu. Perbandingan berbalik nilai ya. Berbalik nilai gitu. Berbalik nilai. Kalau senilai itu dibagi lurus, kalau berbalik nilai itu dikali lurus. Kalau tadi dibagi lurus, ini dikali lurus. Gitu. Jadi 15 dikali 24 sama dengan X dikali 18. Tuh. Super easy bagi 6. Ting ting. Jadinya di sini 4, di sini 3 gitu. Lalu ini kita bagi 3 ting ting gitu. Ini 1, ini 5 gitu. Jadi dapat X-nya sama dengan 20. Jadi total orangnya harus 20. 20 orang. Yang ditanya tambahannya. Tambahan pekerjanya gitu. Tambahan pekerjanya berarti 20 kurang 15 aja sama dengan 5. Yeay, jawabannya adalah donat. Easy ya, super easy ya bro ya. Itu nomor 11. Nah, sekarang kita lihat nomor 12. Gimana kalau ada berhentinya bang gitu. Seperti yang dilihat ini bro. Nih ya. Nomor 12 ada berhentinya. Pekerjaan lagi direncanakan selesai dalam waktu 40 hari. Rencananya 40 hari. Oleh 15 orang. Gitu. Ternyata dalam kerjanya, dalam prakteknya gitu. Dalam prakteknya dikerjakan selama 16 hari kerja gitu. Ternyata berhenti 4 hari. Tuh, 4 hari berhenti. Yang ditanya agar selesai tepat waktu, berarti tepat waktu itu sesuai dengan planningnya. Planningnya 40. Ini baru jalan berapa nih? Baru jalan 20. Berarti sisanya sama dengan 20 hari gitu. Sisa harinya, sisa hari kerja. Ketika 16 hari kerja, yang kerja tetap sesuai rencana, ada 15. Ketika 4 hari berhenti, yang kerjanya nggak ada. Gitu. Ketika 20 hari sisa, pasti pekerjanya bertambah supaya selesai tepat waktu. X aja gitu simbolkan. Gitu. Nah, gimana tuh bro ngerjainnya? Ya udah langsung aja. Sesuai dengan yang tadi. Rencana harus sesuai dengan prakteknya. Rencana sama dengan prakteknya. Gitu. Jadi sesuai dengan yang tadi. Aduh. Oke, sesuai dengan yang tadi gitu. Jadinya ini 40 dikali dengan 15 sama dengan 16 dikali 15 ditambah 4 kali 0 yang nggak penting sebenarnya gitu. Ditambah 20 dikali 15 tambah X. Nah, jalanin tuh. Dikaliin kan ini 600 40 kali 15. 16 kali 15 itu berapa itu? 90 160 240. Ya, 240 ditambah 0 nggak usah. Yang ini 300 ditambah 20x gitu. Jadi 600 sama dengan 540 ditambah 20x. 20x sama dengan 60 gitu. X-nya berarti sama dengan 3 orang. Yeay, super easy. Gitu. Ting ting gitu. Mudah kan bro ya? Ingat, kalau berbalik nilai dikalikan aja, dikalikan. Jadi yang dibandingin ya sesuai rencana dengan prakteknya. Praktek harus sesuai dengan rencana. Ada cara super easy-nya. Kalau super easy-nya gini bro. Gitu. Ingat ya, kalau pekerjaan yang ada berhentinya itu ada bosnya gitu. Pekerjaan yang berhenti pasti ada bosnya. Pasti ada bosnya. Bos itu apa?
Bos itu gini bosnya. Tuh, jadi maksudnya bos itu adalah berhenti dikali orang dibagi sisa hari. Nah, itu dia. Itu tuh. Ini super easy-nya. Tuh. Oke, nih. Nah, ini dia nih. Oke, gitu ya. Berhenti kali orang bagi sisa hari. Lihat nih, 4 hari berhenti. Orangnya 15, 4 kali 15 60. Sisa harinya 20. Sama 3, iya kan? Super easy. Gitu. Nomor 12 seperti itu. Nah, nomor 13 lihat nih. Nomor 13 sama suatu pekerjaan juga, proyek juga. Bedanya kalau tadi berhenti, ini adalah sakit. Tetap ada yang kerja. Bukan sama sekali nggak ada yang kerja. Kalau tadi sama sekali nggak ada yang kerja. Kalau ini ada yang kerja gitu ya. Walaupun hanya sebagian aja yang kerja gitu. Kita baca dari awal ya. Rencananya gimana nih rencananya? Rencananya 60 hari kerja. Orangnya ada 24. Ada 24 orang. Gitu. Ternyata dalam prakteknya ada setelah dikerjakan selama 36 hari. Setelah dikerjakan selama 36 hari gitu. 12 orang mengalami sakit. Oke, yang kerja ini tetap 24 gitu. Nah, ini 12 orang yang kerja karena sakit 12 gitu. Nggak tahu sampai berapa hari itu. Dan tidak bisa melanjutkan pekerjaan sampai selesai. Berarti dia nggak sembuh. Sehingga di sini menjadi 12 tambah X ya. Gitu. Karena nggak sembuh. Kalau dia sembuh ya tetap 24 tambah X tapi. Gitu. Kalau dia sembuh loh ya. Dia nggak sembuh tadi. Jika yang sehat tetap kerja dan pekerjaan tersebut tetap dilanjutkan sesuai rencana semula. Lalu pekerja tambahan datang di hari 44. Hari 44 sampai hari ke-60 itu 16 hari. Berarti di sini 16 hari kerja mereka. Gitu ya. Ada di hari ke-44 tuh. Ya kan berarti 16 hari sisanya gitu ya. Tuh sisa harinya. Jadi ini berapa itu? 36 tambah 16 52 berarti 8 hari nih. 12 orang yang sehat itu kerjanya. Gitu bro ya. Gitu tuh. Ya wes. Jadinya sama sesuai tadi, rencana sama dengan praktek gitu. Rencana sama dengan praktek. Nggak bisa pakai bos. Bos itu kan yang berhenti ya. Ini nggak bisa. Jadi sesuai aja gitu dengan tadi. Jadi 60 kali 24 sama dengan 36 kali 24 ditambah 8 kali 12 ditambah 16 dikali 12 tambah X gitu. Ini langsung aja ini berapa ini ya? 1440 something lah ya. Ya spoiler aja. Spoilernya dapat X-nya sama dengan 18 gitu. Lanjutin aja gitu bro ya. Gitu. Nanti dapat aljabar gitu jawabannya. Oke? Mudah ya bro ya? Nih. Tuh. Itu nomor 13. Next di nomor 14. Di nomor 14 ada seperti ini. Walaupun nanti hanya kayak gini nggak ada gambarnya atau ada gambar juga nggak masalah, yang kalau yang ditanya titik potong sangat mudah sekali, easy sekali. Masukin aja titik-titik di sini, jadi cek pilgan aja gitu, cek pilgan ke dua fungsi tersebut. Fungsi tersebut mana yang dua-duanya benar gitu, mana yang dua-duanya benar. Kalau salah satu benar jangan diambil gitu. Coba ya. Min 2,1 gitu, cek min 2,1 gitu, min 2, min 1 sorry. Ke dua-duanya ya, ke sini, ke pertama. Berarti ini min 1 sama dengan min 2 dikuadratin dikurang 5. 4 dikurang 5 sama dengan min 1. Oke, cocok, betul. Tapi juga harus benar ketika di yang sampingnya, ke Y sama dengan 2X plus 3 juga wajib benar gitu. Ke yang sebelahnya harus benar ya. Jadi kalau yang ini berarti min 1 sama dengan min 1 sama dengan 2 kali min 2 ditambah 3. Ternyata benar gitu. Min 4 ditambah 3 sama dengan min 1. Yes, benar juga. Ya wis. Jadi itu titik potongnya gitu. Gitu aja bro ya. Gak usah ribet-ribet gitu. Pakai Y sama dengan Y1 sama dengan Y2 boleh ya kalau konsep ya. Konsep matematisnya. Berarti Y1 sama dengan Y2 gitu. Terus dibuat Y1 min Y2 gitu. Buat persamaan kuadrat gitu. Persamaan kuadrat lalu faktorin. Gitu.
Faktorkan dapat X kan gitu, dapat X-nya. Udah, cari Y-nya masukin ke salah satu gitu. Cari Y masukin ke salah satu gitu. Ke salah satu. Itu cara biasa. Oke, Bro. Easy lah ya nomor 14. Nomor 15 sama ini yang grafik itu yang saya bilang tadi ya. Kalau ada gambar yang seperti ini, cek dulu yang angka pasti nih. Apakah Fx dan Gx berpotongan di 1,2? Caranya seperti tadi. Jadi 1,2 ini masukin ke dua fungsi itu. Ada F sama G. Masukin ke sini, masukin ke sini. Bener nggak nilainya? Min 1 ditambah 3, 2. Oke, cocok. Bener. Ketika 2 pangkat 1, 2 bener. Oke, berarti 1 benar, 1 benar, 3 pasti benar. Untuk lebih yakinnya, saat X-nya 0, dimasukin ke sini, dimasukin ke G ya. 2 pangkat 0 kan 1, betul. Ini 1, betul, pasti. Nah, sekarang lihat yang pernyataan 2. Pernyataan 2, Gx di atas Fx untuk X lebih dari 0. No, ini salah. Ini Gx-nya di bawah. Ini kan Gx. Tuh, ini X lebih dari 0 kan? X lebih dari 0 di sini. Berarti salah. Gitu. Ya wis, 1, 3. Nggak ada 1, 3, 4. Jadi 4 nggak usah dicek ya. Adanya 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau 2 salah ya udah 1 dan 3 gitu. Jadi jawabannya adalah B. Super easy. Nomor 15 seperti itu. Next di nomor 16. 16 ini petani diagram Venn yang ada di tahun 2020 kemarin. Sebanyak 1000 petani akan menanam beberapa jenis bunga. Ada 900 orang menanam bunga mawar, 500 bunga melati. A adalah jumlah minimum petani yang menanam kedua-duanya, dan B adalah jumlah maksimum petani yang menanam kedua-duanya. Maka A tambah B. Oke, gini bro, nggak usah ribet-ribet. Kita sediain aja dua diagram Venn gitu. Dua diagram Venn. Ini yang minimum di sininya gitu. Ini yang maksimum di tengahnya gitu. Oke. Nah, minimum di sini itu terjadi saat di luarnya 0. Untuk kasus soal ini ya, karena dilihat dari angka-angkanya, biasanya seperti itu biasanya. Maksimum itu saat salah satunya 0, yang sedikit antara dua jenis bunga tersebut. Dua jenis bunga itu ada mawar melati, mawar 900, melati 500. Berarti di sini yang melati, di sini yang mawarnya. Ini melati, ini mawarnya. Oke, saya isi dulu yang tengahnya dulu yang untuk minimum. Untuk mencari tengahnya, saat angka mawar 900 ditambah 500 ternyata 1400, itu lebih dari 1000. Berarti mencari irisan yang di tengah itu, ya udah 1400 dikurang dengan 1000, yaitu 400. Nah, ini untuk isi yang di tengah. Tuh, itu 400. Itu si A-nya. Gitu kan? Ya wes, untuk samping-sampingnya berapa, Bang? Ya, samping-sampingnya tinggal sisain aja ya. Karena ini 400 berarti ini 100. Kalau ini 900 berarti ini 500. Tuh, jumlahnya 1000. Ya kan? Pas. Yang di luarnya 0. Nah, untuk kasus yang di sini, karena yang di melati saja itu 0, karena tadi harus 500, maka yang di sini 500-nya, yang di tengahnya 500-nya. Nah, kan maksimum tuh. Mawarnya wajib berapa? Wajib 900, berarti kurang 400. Loh, kok itu baru 900, Bang? Kan harus 1000. Ya udah, 100-nya di luar, nggak masalah. Kan nggak nyebutin bahwa hanya dua-duanya nggak nyebutin. Gitu. Pasti ada, supaya maksimum pasti ada yang nanam bunga lain gitu. Bunga lain yang terserah, mau anggrek, mau apa, kenanga atau kamboja atau apalah gitu. Jadi B-nya adalah 500. Yang ditanya apa, bro? Yang ditanya A tambah B. 500 tambah 400, 900. Easy, super. B jawabannya. Oke, 17. Langsung aja. Untuk melindungi laptopnya agar tidak dapat dibuka oleh teman-temannya, Andrea Pirlo gitu memasang password yang terdiri atas 4 digit angka dan huruf vokal. Jadi maksudnya ada 4 digit yang ada angka, ada vokal gitu, ada huruf vokal gitu. Yang terdiri dari 4 digit ya gitu deh ya. Dengan kata-kata sebagai berikut. Oke, angka huruf. Oke. Angka pertama adalah ganjil, di sini ganjil.
Angka kedua dipilih dari 0258, oke, gitu. Nah, jadi di sini ini angka, ini huruf, ini huruf. Oke, sebelum saya lanjutin, ini ganjil itu 13579 gitu. Tadi harus tidak boleh berulang. Oke, kalau tidak boleh berulang dan ada angka yang beririsan, ini beririsan, ada angka 5-nya yang kembar. Gitu. Jadi kalau beririsan maka harus diubah kasus per kasus gitu. Dibuat per kasus. Kalau beririsan lo ya, kalau beririsan dibuat per kasus. Karena ada angka 5 yang sama dan tidak boleh berulang. Ingat di situ. Yaudah, lanjut aja dulu. Kasus pertama. Kasus pertama, angka depannya 5. Gitu. Kasus pertama, angka depan 5. Gitu. Jadinya gini. Oke, jadi di sini hanya satu angka. Gitu. Di sini berarti bukan 5. Bukan angka 5. Bukan angka 5, ada 3. 0, 2, dan 8. Ada 3 kemungkinan. Gitu kan. Terus huruf pertama bukan A, huruf kedua O. Oke, di sini wajib O. Wajib O. Atau huruf O ya, di sini O gitu. O berarti satu angka gitu, huruf O. Di sini bukan A, juga bukan pasti O gitu, bukan A dan O karena nggak boleh berulang O-nya, berarti sini 3. Gitu. Jadi angka depannya 5, ada 9 kemungkinan, ada 9 cara. Gitu, dikaliin aja. Dikalikan gitu. Kalikan, ada 9 cara. Kasus pertama selesai. Kasus kedua, kalau angkanya kasus 2, angka keduanya 5. Angka keduanya 5. Angka kedua 5 gitu. 1 2 3 4. Oke. Berarti tetap ya, ini tetap 1, ini tetap 3 di sini gitu. Yang hurufnya tadi, yang hurufnya gitu pasti. Hurufnya yang pasti. Di sini 1. Di sini 1 karena angka. Nih, di sini angka 5. Angka 5 kan cuma 1. Nah, di sini bukan 5 berarti. Bukan 5. Bukan 5 berarti angkanya berapa aja? Ya 4 ya, gitu, 4 gitu. Jadi ada 12 cara. 12 cara. Oke, tuh. Butuh effort dikit yang ini ya, gitu. Kasus 3. Kasus 3 kalau tidak ada angka 5. Gitu. Kasus 3 tidak ada angka 5. Tidak ada angka 5. Gitu. Nah, kalau tidak ada angka 5, tetap ya ini 1 karena huruf O, di sini 3 karena bukan A, bukan O. Berarti sini bukan 5, gitu. Berarti sini kalau bukan 5, 1 3, 3 7 9. Di sini berarti 028. Nggak ada yang beririsan, berarti sini tetap 4, di sini tetap 3. Dikalikan hasilnya adalah berapa itu? 36 bukan? Yes, gitu. Jadi hasilnya adalah 36 cara. Nah, tuh dapet tuh bro. Totalnya berarti gitu. Totalnya adalah berapa itu? 9 tambah 12 tambah 3, 6 gitu. Berapa itu bro? Jeng 48 tambah 9, 57 cara. Yeay gitu. Lumayan ya. Tuh butuh effort dikit. Ting ting cincai lah. Lumayan. Wow, durasinya lumayan ya. Oke, nomor 18. Nomor 18, berapakah nilai sudut U? Oke, di sini. U akan bertolak belakang sama X. Pasti sama. U dan X. Oh, berarti ini cukup. 2 cukup. Kalau 2 cukup, berarti jawabannya bisa B, bisa D. Kenapa B? B itu saat 1 nggak cukup. D saat 1 juga cukup. Gitu. Jadi salah satu dari kedua pernyataan cukup. Itu D, donat. Nah, kita lihat pernyataan 1. Kalau pernyataan 2 tadi udah fix ya.
Pernyataan 1 dari pernyataan 1 2U sama dengan V sama dengan 2W atau 2U sama dengan 2W, U sama dengan W. Berarti gitu kan ya? Kalau V, oke, ini V berarti 2U ya. V sama dengan 2U. Terus, karena kita tahu sudut lurus itu sama dengan 180 derajat, jadi U tambah V tambah W sama dengan 180. Kita ganti ke U semuanya, karena tujuannya nyari U. Ini ganti 2U, ini kita ganti U. Karena V, W sama dengan U tadi. Ya udah, gitu tuh. Jadi, berapa itu? 4U sama dengan 180 ya. Tuh. Berarti U-nya 180 bagi 4. U-nya 180 bagi 4 adalah 45 derajat. Yeay, ketemu juga gitu. Berarti cukup juga, 1 juga cukup. 1 cukup juga gitu. Jadi 1 cukup, 2 juga cukup, adalah donat. Ting ding gitu. Easy bro ya. Nomor 18. Langsung aja nggak usah kelamaan. Oke, lihat nih. Ada matriks ya, ini soal tahun lalu. Diketahui ada matriks B adalah matriks singular. Ingat, singular itu nggak punya inverse. Gitu kan? Nggak punya inverse, syaratnya determinannya 0 gitu. Jadi nggak punya inverse. Nggak punya inverse, syaratnya determinannya 0. Tuh. Determinan kan AD min BC gitu. Jadi 5 kali 12 gitu dikurang 3 kali 12 tambah X tambah 2 sama dengan 0 gitu. Jadi 60 dikurang 3X dikurang 6 sama dengan 0. Min 3X sama dengan minus 54. X-nya sama dengan 18. Yeay. Ting ding gitu. Donat. Oke, jelas. Yeay. Nah, lihat nih. Ini soal tahun lalu juga. Ingat ya, berbeda ini f kuadrat X dengan fx kuadrat gitu. F kuadrat X itu artinya 2X plus 1-nya dikuadratin gitu. Jadi di sini artinya 2X tambah 1-nya dikuadratin gitu. Dikurang 4 dikali fx kuadrat itu hanya inputnya aja diganti gitu. Karena saat di sininya A maka ini A, saat di sininya B maka ini B. Kalau di sini X kuadrat maka di sini X kuadrat gitu. Jadinya ini 4 dikali 2X kuadrat ditambah 1 ditambah 5 sama dengan 0. Dikuadratin berarti ini 4X kuadrat ditambah 4X ditambah 1 dikurang 8X kuadrat dikurang 4 ditambah 5 sama dengan 0. Jadi 4 dikurang 8 negatif 4X kuadrat ditambah 4X ditambah 2 sama dengan 0. Nggak usah difaktorin. Kenapa? Karena ditanya X1 ditambah X2 sama dengan min B per A akan sama dengan 1. Yeay. Gitu donat jawabannya. Oke bro ya, itu 20 soal kita latihannya gitu. Soal-soalnya bisa kalian download di deskripsi ya. Kalian bisa nyobain soal-soal tahun lalu juga. Kumpulan soal tahun lalu ada di TPS UTBK per materi gitu. Semoga kalian lulus di pilihan pertama. Tetap berjuang. Kalau misalkan belum rezekinya, jangan patah semangat, masih ada pintu lain yang bisa dibuka. Oke bro, tetap jaga kesehatan dan ciao.